Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Tiara Kurani dan rekan saya Ihsan Dwianto. Baik, di sini kami akan memaparkan materi tentang fungsi dan prosedur pemrograman C++. Yang pertama, saya akan membahas pengertian fungsi C++. Fungsi merupakan subprogram yang biasanya digunakan untuk mengerjakan sesuatu dari fungsi tersebut. Contohnya, misalkan kita membuat fungsi menghitung luas lingkaran, maka tugas dari itu yaitu menghasilkan hasil dan perhitungan luas lingkaran, dan sebaiknya tidak mengerjakan tugas yang lain yang tidak sesuai dengan definisi tersebut. Adapun bentuk umum fungsi C++, yang pertama int. Int merupakan tipe data dari fungsi tersebut yang nantinya fungsi ini akan menghasilkan nilai balik atau return value berdasarkan tipe data fungsi tersebut. Kedua, ada fungsi Q merupakan nama fungsi tersebut. Ketiga, blok. Blok di dalam tanda dalam kurung akan dieksekusikan saat fungsi tersebut dipanggil. Kemudian, adapun fungsi C++ dengan parameternya. Selain itu, fungsi biasanya membawa informasi lewat nilai atau variabel yang berada di parameternya. Int fungsiku buka kurung parameter 1, parameter 2, tutup kurung, kemudian buka kurung kurawal, garis miring, perintah yang dieksekusi, tanda titik, kemudian tutup kurung kurawal yang artinya parameter bertindak sebagai variabel di dalam fungsi tersebut. Parameter dibuat setelah nama fungsi dan berada di dalam tanda dalam kurung. Kita dapat menambah beberapa parameter sekaligus dalam suatu kondisi atau fungsi. Contoh di atas, kita membuat 2 parameter di dalam function fungsiku. Adapun pemanggil fungsi C++, fungsi yang kita buat tidak akan berjalan selama fungsi tersebut tidak dipanggil melalui fungsi utama atau main. Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan program pada berikut. Pada program di atas, saya membuat fungsi dengan nama penjumlahan dan menjalankan penjumlahan 2 tambah 3 ditampung di variabel hasil. Nilai balik dari fungsi ini disimpan pada variabel hasil. Fungsi penjumlahan kemudian saya panggil di dalam fungsi main ketika program di atas dijalankan menghasilkan output sebagai berikut. Baik, itulah pemaparan materi dari saya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya yaitu Ihsan Dwianto, dipersilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya, yaitu yang selanjutnya saya akan membuat program yang nilainya hampir sama, bahkan sama program yang telah dibuat sama teman saya. Di sini yang membedakan program yang saya buat yaitu pada variabelnya saja, yaitu pada variabel program yang saya bikin, yaitu saya menggunakan variabel yaitu variabel A dan juga B, di mana variabel A itu adalah nilai yang di variabel A itu adalah nilai 2 dan juga nilai variabel B itu adalah nilai 3. Ketika program tersebut sudah di-run, maka hasil yang akan terdapat pada program tersebut yaitu adalah 5. Nah, di sini pada program penjumlahan tersebut ini dia adalah ketika kita menambahkan jumlah variabel A dan juga variabel B, yaitu hasilnya 2 tambah 3, maka hasil yang didapat yaitu 5. Nah, pada saat kita menggunakan struktur perulangan, sering kita dituntut untuk melakukan peloncatan atau lompatan statement. Kata peloncatan di sini artinya kita memaksa agar eksekusi statement berjalan sesuai urutan yang kita inginkan, yaitu dengan cara meloncat dari statement yang satu ke statement yang lain. Nah, peloncatan statement biasanya digunakan agar program yang dibuat tidak terjebak pada perulangan atau looping sehingga perulangan tak terhingga, atau untuk menyeluruhkan proses pengeksekusian dari dalam pernyataan if, for, dan lainnya agar kembali ke pembacaan baris yang diinginkan. Nah, di sini dalam bahasa C++ sendiri terdapat 4 pernyataan yang dapat digunakan untuk melakukan peloncatan, yaitu break, continue, goto, dan function exit. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai pernyataan
Baik, selanjutnya di sini saya akan bikin contoh program dengan fungsi exit. Di mana yang pertama yaitu kita akan mengetikkan di aplikasi .++ yaitu include iostream. Selanjutnya using numpad di std int main, di mana ketiga ini akan berfungsi untuk memulai program tersebut. Dan selanjutnya kita menentukan variabelnya. Di sini saya menggunakan variabel build. Nah, selanjutnya yaitu kita akan memasukkan tampilan bilangan positif menurun. Selanjutnya cout maksimum bilangan tertinggi adalah 20, di mana di sini bilangan yang akan kita masukkan cuma sampai bilangan ke-20 saja. Dan selanjutnya yaitu scene build, di mana scene ini berfungsi di mana untuk memanggil bilangan tersebut yang akan kita masukkan. Selanjutnya yaitu for int i build i lebih besar dari 0 i, di mana di sini adalah i akan lebih besar daripada angka 0. Selanjutnya yaitu if bilangan lebih besar dari 20 cout program dihentikan di sini. Jadi di sini di mana if ketika kita menginputkan suatu bilangan lebih dari 20 maka program itu akan terhenti. Parameter 0 berguna sebagai tanda program berjalan secara normal. Exit 0, di mana suatu program itu akan dihentikan. Nah, selanjutnya yaitu cout bilangan i, cout and program selesai return. Nah, di sini pada hasil run dari program exit tersebut yaitu kita disuruh memasukkan bilangan tertinggi. Nah, bilangan yang tertinggi kan yang kita inputkan tadi itu cuma sampai 20, dan ketika kita menginputkan di atas 20 maka program tersebut akan terhenti atau tidak akan mengeksekusi. Nah, di sini saya akan mencoba memasukkan bilangan yaitu 18. Nah, setelah saya menginputkan bilangan 18, maka dia akan mengurutkan bilangan dari angka 18 sampai angka terbawah, yaitu dimulai dari angka 0. Nah, baik, setelah itu program yang saya bikin, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi pada exit 0. Nah, di mana parameter 0 yang terdapat pada fungsi exit pada program di atas, di situ dia berguna untuk memberikan tanda bahwa proses terminalasi atau keluar dari program berjalan secara normal sesuai yang dikehendaki. Nah, tadi kan pada program di atas kita mengetikkan user memasukkan nilai di atas 20 ke dalam variabel bilangan. Nah, di mana program akan mengeksekusi fungsi exit ini menyebabkan program dihentikan dan tidak mengeksekusi seluruh statement di bawahnya. Sedikitnya berhadap dengan pernyataan break yang tepat mengeksekusi statement-statement yang terdapat pada blok perulangan. Di sini, fungsi exit juga berguna untuk menghentikan program. Saat program mengeksekusi fungsi exit, maka program akan dihentikan dan tidak mengeksekusi seluruh statement di bawahnya. Statement termasuk statement yang terdapat di bawah blok perulangan. Pernyataan break berguna untuk menghentikan proses perulangan dan percabangan yang menggunakan pernyataan switch. Saat program mengeksekusi pernyataan break, maka jalannya program akan meloncat langsung ke statement yang terdapat di bawah blok perulangan. Nah, selanjutnya yaitu pengertian prosedur. Nah, pengertian pada prosedur ini hampir sama dengan fungsi, di mana fungsi prosedur ini juga merupakan suatu bagian dari subprogram yang mengerjakan suatu perintah atau tugas-tugas tertentu. Nah, pada prosedur ini pemanfaatannya saat kita ingin melakukan perintah yang sama berulang-ulang kali, kita hanya perlu membuat sekali dan nantinya dapat dipergunakan dengan cara dipanggil sesuai dengan kebutuhan. Nah, prosedur ini dia bahkan persis sama yang dalam program yang sempat saya jelaskan tadi. Nah, di mana di sini perbedaan pada prosedur dengan fungsi yaitu pada dasarnya tidak ada perbedaan yang begitu signifikan antara prosedur dan fungsi. Keduanya merupakan sebuah subprogram yang dapat mengerjakan tugas tertentu. Nah,
Namun, jika dicermati, fungsi dideklarasikan dengan menggunakan tipe data. Misalnya, integer penjumlahan. Fungsi tersebut wajib harus menghasilkan nilai balik, return, dan juga sementara untuk prosedur sendiri dideklarasikan biasanya dengan tipe data void. Nah, di mana tipe data void ini adalah suatu jenis tipe data yang tidak berarti apa-apa atau values. Nah, tipe data void ini biasanya digunakan untuk prosedur yang pada dasarnya tidak mempunyai nilai balik. Nah, di mana karena tipe data void ini bersifat values atau bersifat tidak berarti apa-apa, maka pada saat pendeklarasian prosedur tersebut tidak menyebutkan tipe void ataupun tidak menyebutkan apa-apa pada program tersebut. Nah, selanjutnya yaitu program yang saya bikin, yaitu program prosedur, di mana di sini terbagi menjadi dua variabel, yaitu variabel yang saya gunakan sama kayak tadi program fungsi, di mana di sini saya menggunakan variabel a yaitu sama bernilai 2, sedangkan b itu bernilai 3. Nah, di sini kita menggunakan void penjumlahan, di mana hasil nanti akan keluar yaitu variabel a akan ditambahkan menjadi variabel b, setelah itu akan dijumlahkan. Nah, di sini void penjumlahan itu sama sekali tidak mempunyai nilai balik. Tugasnya akan dijalankan lewat prosedur tersebut dan tetap perlu dipanggil melalui fungsi utama, yaitu pada fungsi main. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan satu program lagi, yaitu di mana program prosedur, yaitu di mana program ini kita akan menghitung luas persegi menggunakan prosedur itu sendiri. Nah, yang pertama yang akan kita gunakan yaitu kita menggunakan variabel S1 dan S2, di mana S1 ini untuk menghitung nilai sisi pertama, sedangkan untuk S2 dia akan menghitung nilai sisi kedua. Nah, dan juga selain itu kita juga menggunakan float luas persegi. Langsung saja programnya, yaitu kita mengetikkan dulu yang pertama include iostream using namespace std int main, dimana ketika tadi itu untuk memulai suatu program. Nah, selanjutnya yaitu kita mengetikkan cout menghitung luas persegi dengan prosedur. Selanjutnya juga cout masukkan nilai sisi pertama sin S1, di mana ini untuk kita mengetikkan sin S1 di mana untuk memanggil nilai dari S1 tersebut. Selanjutnya yaitu cout masukkan nilai sisi kedua sin S2. Nah, selanjutnya yaitu kita menggunakan rumus luas persegi sama dengan S1 kali S2, di mana nilai S1 akan dikalikan dengan nilai S2. Selanjutnya yaitu cout NL. Untuk menampilkan hasil output, kita menggunakan cout luas persegi dengan sisi pertama S1 dan sisi kedua S2. Nah, selanjutnya yaitu cout NL. Baik, untuk tampilan hasil roundingnya itu adalah sebagai berikut. Nah, di sini yang pertama yaitu kita disuruh menginputkan nilai sisi pertama yaitu S1-nya, yaitu di sini saya menginputkan nilai 2. Selanjutnya yaitu kita disuruh memasukkan nilai sisi kedua. Nah, di sini juga saya lagi-lagi memasukkan atau menginputkan nilai kedua. Nah, setelah kedua nilai tersebut sudah diinputkan, selanjutnya kita tekan enter dan mendapatkan hasil sebanyak 4, karena di sini luas persegi dengan sisi pertama itu 2 dan sisi keduanya juga 2. Di sini saya tambahkan kedua sisi tersebut dan mendapatkan hasil 4. Nah, dapat kita simpulkan bahwasanya pada dasarnya fungsi dan prosedur adalah istilah yang sama sebagai subprogram untuk mengerjakan tugas tertentu. Namun yang menjadi perbedaannya adalah fungsi dideklarasikan dengan tipe data, sedangkan untuk prosedur tidak, di mana prosedur ini hanya untuk mengumpan balikan saja, sedangkan fungsi di sini untuk menghasilkan nilai balik, sementara prosedur itu tidak. Nah, itulah pemaparan materi dari kelompok kami.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.